Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratiwi dari kelas 12 akuntansi 2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengerjaan soal nomor 7. Berikut soal nomor 7 seperti ini. Jadi soal nomor 7 ini soalnya berdasarkan soal nomor 6. Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, ini adalah soal nomor 6. Nomor 6 ini sudah saya jawab, dan jawabannya adalah 6.310. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya? Berikut cara pengerjaannya. Jadi pertama-tama kita mencari dulu akunnya, yaitu pertama kita menulis akun hasil inkanso. Hasil inkanso sebesar 625.000. Jadi ini kita cari akun yang sama dengan yang ada di rekonsiliasi tadi. Ya, rekonsiliasi tadi yang udah dikerjain sebelumnya. Jadi hasil inkansonya ada 625.000. Kemudian ada biaya inkanso sebesar 15.000. Selanjutnya ada jasa giro sebesar 20.000. Nah, kemudian hasil inkanso ini sama dengan piutang, dan biaya inkanso ini sama dengan biaya administrasi atau ADM. Kemudian jasa giro ini sama dengan pendapatan bunga. Nah, berikut adalah akun-akun yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Ada hasil inkanso sama dengan piutang, dan ada biaya inkanso sama dengan biaya administrasi, dan ada jasa giro sama dengan pendapatan bunga. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian awal. Jadi kita membuat jurnal penyesuaian awal. Oke, jadi hasil inkanso ini sama dengan piutang. Nah, piutang itu berarti perusahaan bertambah kasnya. Jadi kasnya itu ada di debit. Jadi tulis di debit kasnya. Kemudian piutangnya di kredit sebesar 625.000. Kemudian ada biaya inkanso. Nah, setiap biaya itu pasti berarti perusahaan mengeluarkan uang, yang berarti juga maka kasnya itu letaknya ada di kredit. Maka kita letak kasnya di kredit.
dan kemudian biaya administrasinya ada di debit. Sebesar 15.000. Kemudian selanjutnya ada jasa giro sama dengan pendapatan bunga. Pendapatan berarti kasnya bertambah, berarti letaknya ada kasnya terletak di debit juga, berarti kasnya adalah 20.000, pendapatannya di kredit sama dengan 20.000. Nah, ini dia akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian awal. Udah selesai belum ini? Ini belum selesai ya. Jadi kita lanjut mencari jumlah kasnya. Nah, jumlah kas itu carinya kalau kasnya berada sama di akun yang sama, berarti ditambah. Tapi kalau akunnya posisinya yang berbeda, berarti dikurang. Nah, berarti cara pengerjaan seperti ini. Jumlah kas sama dengan 625.000 ditambah 20.000 dikurang kasnya 15.000. Nah, sama dengan 630.000. Nah, ini dia jumlah kasnya ya. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian akhir. Jadi jurnal penyesuaian akhir ini kita tinggal pindahin akun-akun yang ada di sini. Nah, untuk kasnya, karena kasnya sudah kita jumlahin, jadi kita pakai yang ini. Jadi kasnya 630.000. Terus kemudian ada biaya administrasi sebesar 15.000. Nah, kas yang ini tuh nggak dipakai karena kan kita udah jumlahin. Nanti ini juga kasnya nanti nggak dimasukin ke sini karena udah dijumlahin di sini. Jadi kita langsung ke kredit. Kreditnya berarti piutang sama dengan 625.000. Kemudian pendapatan bunganya ada 20.000. Nah, ini dia hasil akhir jurnal penyesuaian akhirnya. Tinggal kita cari di soal. Nah, ini dia. Kita lihat dulu opsi A sama tidak dengan yang ada di yang kita kerjakan tadi. Kasnya 620.000 itu salah. Kemudian ada biaya inkasso atau biaya ADM sama dengan 15.000, iya betul. Dan piutang usahanya ada, dan ini salah ya, semua salah. Angkanya salah semua. Yang betul hanya biaya inkasso dan jasa. Ini opsi A berarti salah. Kemudian kita lanjut ke opsi B. Opsi B ini ada kas dan piutang usaha. Dari posisi dan akunnya saja sudah salah. Angkanya juga sudah berbeda, berarti ini
Yang B juga tidak benar, berarti opsi B salah. Kemudian yang C, kasnya adalah Rp630.000, biaya inkansonya Rp15.000, piutang usahanya adalah Rp625.000, dan pendapatan jasanya adalah Rp20.000. Jadi yang C, opsi C ini sama persis seperti yang kita kerjakan, berarti jawaban yang benar adalah C. Kemudian selanjutnya kita ada soal nomor 9. Sama dengan soal nomor 7 tadi, kita juga mencari jurnal penyesuaiannya sesuai dengan nomor 8 ini. Jadi pengerjaannya seperti ini. Sama seperti nomor 7 tadi. Jadi nomor 9 ini juga kita cari dulu akunnya. Diketahui jasa giro sama dengan 17.800. Kemudian ada biaya bank sama dengan 3.200. Selanjutnya ada penerimaan sebesar 224.000. Nah, sebelumnya penerimaan ini perusahaan melakukan kesalahan catat. Jadi ditulis di sini perusahaan melakukan kesalahan catat sebesar 200. Nah, jasa giro ini tadi sama dengan pendapatan. Kemudian biaya bank sama dengan biaya administrasi atau ADM. Kemudian penerimaan sama dengan piutang. Nah, ini dia akun-akunnya yang akan kita jurnal nanti. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita buat jurnal penyesuaian awal. Itu karena jasa giro ini pendapatan, berarti kasnya ada di debit 17.800 dan pendapatannya ada di kredit. Pendapatan sama dengan 17.800. Nah, biaya bank ini kan kita perusahaan mengeluarkan uang, maka kasnya ada di kredit. Kasnya sebesar 3.200 dan biaya administrasinya atau ADM juga 3.200. Nah, penerimaan ini sama dengan piutang itu berarti kasnya di debit. Piutang itu kasnya di kredit, mohon maaf. Karena kalau piutangnya ada di kredit karena perusahaan melakukan kesalahan catat, maka kasnya jadi berubah di kredit. Kasnya sebesar 1.800, kemudian juga
piutangnya ada 1.800. Nah, tiba sini pasti banyak yang bingung kenapa ini 1.800. Jadi 1.800 itu hasilnya dari kesalahan catatan dikurang dengan pencatatan yang benar, maka hasilnya ada 1.800. Jadi jadi kalau ada kesalahan catat seperti ini dikurang, kemudian hasilnya akan masuk ke dalam akun penyesuaian di sini. Nah, inilah dia akun penyesuaian awal. Nah, seperti langkah di soal nomor 1 tadi, maka kita harus mencari jumlah kasnya. Nah, di sini kasnya posisinya berbeda. Kas yang di pertama ada di debit dan kas kedua dan ketiga ada di kredit. Jadi kalau misalnya berbeda seperti ini, maka kita mengurangi. Jadi seperti ini pengerjaannya. Jumlah kas sama dengan 17.800 dikurang 3.200 ditambah 1.800. Jadi sama dengan hasilnya adalah 16.400. Nah, ini dia jumlah kasnya ada 16.400. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian akhir. Nah, jadi sama seperti soal sebelumnya juga, tinggal kita pindahin akunnya. Nah, kas tadi kan kita udah jumlahin kan, jadi kita pakai yang udah dijumlahin tadi. Jadi kasnya ada 16.400. Kemudian selanjutnya kita tulis biaya ADM sama dengan 3.200. Piutang sama dengan 1.800. Nah, jadi karena kas dua-duanya udah dijumlahin, jadi nggak dipakai. Kemudian di kredit jadi tinggal hanya pendapatan. Jadi kita tulis pendapatan di sini sebesar 17.800. Nah, ini dia jurnal penyesuaian soal nomor 9. Coba kita lihat ke soalnya. Yang A, option A. Nah, option A, kasnya 12.800. Salah, kasnya itu 16, yang betul tuh 16.400. Biaya administrasinya 3.200 itu benar, pendapatan bunganya 16.000 salah. Berarti option A tidak benar. Option B, kasnya 12.800 salah, biaya administrasinya bank 3.200 itu benar. Nah, ini dia posisi piutang usaha dan pendapatan bunga itu pendapatan bunganya salah dan piutang usahanya juga salah posisinya, dan tapi angkanya betul. Berarti option B salah. Option C, kasnya adalah 6.400 itu benar, biaya administrasinya itu 3.200 betul, piutang usahanya 1.800 benar, pendapatan bunga 17.800
benar. Ini angkanya semua sudah benar, cuman posisi piutang usahanya ada di kredit. Itu salah ya. Seharusnya piutang usahanya ada di debit, bukan di kredit. Nah, jadi salah opsi C. D, pendapatan bunga 17.800. Kemudian ada biaya administrasi. Betul. Ini salah ya. Jadi, dari awal sudah salah pendapatan bunganya, kenapa ada di debit. Jadi opsinya salah, dan opsi E tidak ada jurnal, salah juga. Nah, berarti nomor 9 ini tidak ada jawaban yang benarnya, tapi yang paling mendekati C. Nah, C ini kan hanya saja dia salah di piutang usahanya, seharusnya piutang usahanya ada di debit. Nah, oke, baiklah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.